ini bukan yang tertinggi, tetapi yang paling stabil. Iya. Nah, dari kilau warna itu Ciri-cirinya? seragam dari atas sampai bawah itu nggak tembus, tidak ada perbedaan celah warna kilaunya. Biasakan? Bapak Ibu happy? Nah, hatinya harus senang sampai selesai ya. Any channel? Ada channel? Yes. Oke, mulai proses. Jangan lupa pangkalnya diberikan tangan kiri, yang kanan ngaduk ke kiri ya. Yang kanan ngaduk ke kiri, penuh dengan perasaan. Jangan dihancurkan, tapi ditekan pelan-pelan, penuh kasih sayang. Pasti mau yang enak rasanya, tapi tidak dapat dilihat hanya dari kulitnya saja. Jangan selalu Yang di sini happy? Yang di sini happy? Happy. Pak Warjito tadi bisa geter-geter, gimana rasanya, potensi saya naik? Jelas, enak di hati, Nyaman? nyaman. Iya. Tidak ada pikiran yang was-was, Iya. ragu-ragu. Luar biasa. Selalu ingat yang baik-baik lah. Ya, sehat selalu Pak Warjito. Halo Pak Susilan. Tadi geter-geternya bisa cepat sekali, kenapa? Saya tidak menyadari kenapa terjadi seperti itu. Yang jelas kayak seolah-olah ada energi yang masuk pada kita dan memang lebih membuat hati kita lebih nyaman. Oh, luar biasa ya. Luar biasa. Yang saya sendiri kurang kenapa terjadi seperti itu, tidak menyadari. Tidak menyadari. Pengen dilakukan setiap hari, Pak. Insya Allah kita Iya. akan Tularkan ke semua staf dan petani. ya, supaya lebih sehat. Iya, terima Sesuai kasih. dengan arahan Bu Hanik. Iya, Viva Republik Indonesia. Viva Republik Indonesia. Oke. Yang di sini belum jadi, happy-nya mana? Happy? Happy. Happy semuanya ya. Iya. Yang di sini sudah jadi, yang sini vibrasinya perlu ditingkatkan lagi ya. Sebentar lagi ya. Gimana perasaannya hari ini? Wah, senang sekali. Iya. Happy. Bisa ikut potensi sel gimana? Hah? Wah, ini ya luar biasa. Luar biasa. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Bu Kabit Ferry, gimana Bu perasaannya? Luar biasa, plong, Oh. seperti enteng, semeriwing. Wih, luar biasa. Gimana hasil remasannya? Bagus. Bagus ya. Aromanya mulai Iya. ada aromanya. Oh yes. Tolong Bu Ferry bisa diajarkan ke petani dan PPL yang lain ya. Oke. Oke. Ya, iya sebentar lagi Ibu ya, sebentar lagi. Happy-nya ditingkatkan Ibu. Jangan mikir yang tidak ya. Ibu Kadis happy? Happy. Hampir jadi. Iya ini hampir jadi. Ya sabar dulu ya, sabar dulu. Iya. Energinya ini double ini. Energinya double. Kenapa Bu Kabit gak ikut? Gak kebagian emang. Udah pernah ngeremes. Tadi kita Bu Kabit cantik. Tadi geter-geter rasanya gimana? Getar kayak ada sesuatu yang menggetar. Enak nggak tubuhnya? Ya, enak-enak aja. Enak. Keren ya. Pokoknya kuncinya Si bis. Yang penting senyum full bahagia. Full senyum bahagia ya. Senyumnya murni ya. Senyumnya murni ya. punya diri kita sendiri, belajarnya Bang Ansar, yang paling stabil mana? Jadi hari ini kalau TDS ragam ya, Ya. ada yang tertinggi. Ini bukan yang tertinggi, tetapi yang paling stabil. Iya. Nah, dari kilau warna itu Ciri-cirinya? seragam dari atas sampai bawah itu nggak tembus, tidak ada perbedaan celah warna kilaunya. Jadi tidak ada rongga. Iya. Rongga Lingkaran cincinnya? celah cahaya itu nggak ada. Nah, ini akut. Terus ini bisa disimpan 5 tahun ke depan dalam kondisi aman. Wow. Kita bisa lihat semua bahannya di sini sama. Iya. Tetapi semua warnanya itu Berbeda. tingkatannya berbeda-beda. Nah, yang paling stabil ini kalau TDS-nya yang paling tinggi, ada yang lain lagi yang hitam.
yang dia gelap, sama nggak hancur, tetapi ini dipengaruhi apa? Yang disampaikan Prof. Robert, ekspresi genetik. Satu pikiran, satu sikap hati kita mempengaruhi bahan kimia yang diproduksi. Jadi itulah yang meningkatkan yang katanya potensi sel itu di situ. Nah, tergantung bagaimana kita berserah, bagaimana kita menikmati. Itu ada beberapa macam ya. Berserah ini juga bisa nikmat, bersyukur juga bisa nikmat. Orang punya harapan baik, cita-cita, itu juga potensialnya naik. Tetapi potensial yang paling bagus adalah ketika kalau manusia beragama, ketika dia berzikir. Sebenarnya apapun agamanya, ketika dia mengingat Tuhannya. Dan ketika memang yang paling bagus dari semua adalah mereka yang paling bisa menikmati. Yes. Nah, menikmati itu didapat dari mana? Kebiasaan dengan bukti-bukti dan pengalaman. Nah, menikmati itulah yang jarang orang capai sebelum punya pengalaman. Ya. Kalau Pak Kadis Gerobokan, itu kan punya pengalaman. Iya. Semua anak buahnya sudah juga Melakukan. berbiosaka, terus luasan capaian juga sudah sampai 5 ribuan Bu ya? 5.000 hektar Lebih targetnya. kurang. Nah, yang belum tercatat kan nggak terkontrol sekarang hari ini di Gerobokan. Yang sudah terdata itu di atas 4.000 hektar. Itu berapa bulan yang lalu. Dan itu terus. Mungkin itu FIFA Republik Indonesia. Jangan selalu salah kira. Lihat Oke Pak Kantor, hari ini luar biasa hasil tampilnya. biosaka remasannya paling stabil sore hari ini. Apa yang dirasakan Bapak? Kami dalam membuat memang dengan penuh perasaan. Iya. Ini memang kalau biosaka itu seperti membuat tempe. Iya. Kalau membuat tempe itu kalau dengan hati tidak senang juga tidak jadi. Nah ini biosaka ini juga harus dengan rasa gembira. Paling tidak kita bisa tidak memikirkan masalah-masalah yang pekerjaan. Iya. Jadi kita bisa menghasilkan biosaka yang berkualitas. Ya, hari ini Bapak, kita ada kelas meningkatkan potensi sel. Bapak bisa potensi selnya bagus. Apa yang dirasakan setelah mengikuti kelas tadi, Pak? Potensi sel itu ibaratnya itu ada semacam kekuatan tambahan, di mana kekuatan tambahan tersebut setahu kita tidak ada ternyata ada. Ya. Jadi kita bisa meningkatkan semacam stamina yang bisa memperkuat sel-sel yang sebelumnya kita pandang tidak ada ternyata ada. Iya. Rasanya gimana Pak? Happy? Enjoy? Lebih nyaman? Rasanya lebih nyaman dan enjoy. Iya. Gotong royong kerjasama kita tuh benar-benar bisa bantu para pembina petani, penggagasnya, profesornya, terus dirjennya semua gitu. Benar-benar jaga supaya potensi sel tetap stabil, tidak sampai salah bicara karena bahaya banget gitu. Semoga aja dengan diperbaiki oleh tadi Bu Hani, terima kasih telah dengan semangat mengajarkan jumur pagi dan hasilnya luar biasa gitu tadi, walaupun bukan para petani yang datang, Pak Kadis yang ya istilahnya notabene masih setengah percaya, kelihatannya malah Tuhan kasih mereka kemampuan dan bisa merasakan gitu tarikan daun nusantara. Terus tadi Mas juga kelihatannya semua happy. Semoga acara hari ini sukses dengan izin Tuhan. Nusantara, FIFA Republik Indonesia. Silakan. Dengan biosaka Semua kondisi kita terkait biosaka ini sudah berkembang setahun sejak saya di Tarap Mas Ansar ketemu bulan Mei, sekarang Mei lagi. Jadi ulang tahun Ansar kalau makan-makan di Suko, saya difoto aja makanya ya masyarakat. Dari Mei tahun lalu sampai sekarang cukup heboh sehingga banyak menghadapi pembelajaran kita, semakin menghadapi tantangan kita. Kalau kita melewati itu maka naik kelas dan kita mati itu ternyata ilmunya cukup berkembang. Nah, posisi sekarang yang terakhir bagi kalian
biosaka betul-betul bukan bukan pestisida, bukan hormon, bukan enzim, pesnat dan lainnya dicatat ini, sehingga teknik cara perlakuan termasuk ujinya jangan dilakukan kalau biosaka dengan diperlakukan sebagai pupuk di labnya, penelitiannya juga bukan. Jadi betul-betul ini dominan biosaka itu ilmu elisitor itu signaling itu berdasarkan 3 ilmu yang kita pelajari bareng. Yang belum belajar ya silakan belajar daripada ketinggalan, yaitu ilmu elisitor, yang kedua ilmu epigenetik, ekspresi gen itu ilmu epigenetik itu, kemudian ilmu kinesiologi, ilmu gerak tubuh. Jadi dasarnya itu perkembangan yang terakhir sudah dicek-cek ini. Kalau dulu kan pertama kita kenal dengan ilmu kinesiologi itu ciri-ciri rumput yang lulus paripurna itu ada yang punya potensi seks, diukur kinesiologi kuat, kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau dari penampakan fisik kan hijau, apa itu tidak bolong, tidak berjamur, terang, nggak kusam, warna seimbang dan seterusnya, itu kan penampilan fisik. Banyak lokasi terjadi beda persepsi. Ini menurut saya sehat bagus, menurut saya belum sebetulnya, sehingga uji cepat kinesiologi dalam 1 detik ketahuan ini rumput yang lulus biosaka mana yang tidak. Itu perkembangan minggu lalu, dan terakhir sekarang adalah setelah dicek satu persatu ternyata orangnya yang meremah, kemudian rumputnya, yang ketiga ramuannya dan semprotannya ternyata mempunyai vibrasi punya radius. Jadi kalau diperhatikan, sudah belajar tolong master atau pembina, Pak Ansar itu tentunya punya radius itu. Begitu meremes rumput, tim Pak Ansar ada radius sekian setengah meter, itu kuat semua. Ada apa itu di situ kayak menara BTP di tubuh kita itu ada vibrasi itu pancaran energi gelombang, ini kuantum fisika kuantum ya. Jadi nanti begitu rumput yang baik pun punya vibrasi dalam bentuk radius. Nah, gimana caranya? Apabila tubuh kita sudah koheren, harmoni, dan memiliki potensi sehingga ada radius, maka kita bisa memilih dengan cepat rumput-rumput tanpa melihat jenis dan seterusnya dalam waktu singkat terbaik yang rumputnya mempunyai radius atau vibrasi. Nah, jadi begitu ya, rumputnya apa saja minimal 5, tapi yang bagus adalah yang vibrasi. Cara memilih vibrasi, tubuh kita vibrasi dulu. Teknik tubuh kita supaya naik potensi sel, walaupun nggak jam 10 sampai jam 3 sore gini, nanti lebih dari jam 3 masih ada energi matahari bisa masuk ke tubuh, sehingga potensi sel para kadis ini naik gitu. Apabila potensi sel para kadis, ibu kadis belum naik, untuk nggak ada vibrasinya, sehingga waktu memilih rumput sama meremes biosaka ya kualitasnya beda. Begitu. Rumput yang dipilih sudah bagus. Yang kedua, diremes oleh orang yang juga vibrasinya punya radius, sehingga kualitas biosakanya bagus itu bintang 5 maksud saya. Nah, apabila disemprot oleh orang yang nggak ada potensi selnya atau malah hatinya belum bagus, ya gagal juga gitu. Ini udah benar terjadi dan terbukti. Jadi bagaimana? Ternyata harus dimulai, mohon maaf Pak Kadis, Bu Kadis, dari diri kita semua dulu. Tubuh kita potensi selnya naikkan dulu sehingga punya vibrasi, punya energi, baru bisa mengerjakan memilih rumput yang baik. Karena punya radius, bisa meremes dengan baik, kemudian juga bisa semprot dengan baik. Nah, begitu. Itu ternyata tanpa di BIMTEK pun banyak kasus yang saya temui
Petani biasa pun nyemprotnya kita lihat ada vibrasinya, ada radiusnya waktu nyemprot. Klik petani, ilmu biosaka ini pasti nanti di atasnya langit, ada yang lebih seru lagi. Ini ilmu Pak Ansar yang sudah dikembangkan ini jilid 1. Sebenarnya Pak Ansar dan tim sudah punya visitor jilid 2, jilid 3, cuma belum bisa dijelaskan di sini, belum waktu dijelaskan. Nanti ada saat dijelaskan jilid 2, jilid 3, tetapi jilid 1 dulu lah. Se-Indonesia merata dulu, seluruh kelompok Jawa Tengah juga belum banyak kok merata seluruh petani. Kalau ini sudah bagus, kita naik kelas di tahap berikutnya, dan ini ilmu yang luar biasa, ilmu baru, jangan dianggap remeh karena ini merupakan solusi masa depan. Saya, prinsip hati saya berdasarkan pelajaran saya amati sejak 2018 ilmu kinesiologi, saya yakin inilah solusi masa depan bagi Indonesia, bagi pertanian yang sudah dituliskan bahwa Indonesia tanah Nusantara gemah limpah loh Cinawi royo-royo nanti akan terwujud adil makmur dan seterusnya mulai dari pelajaran biosaka ini atau ilmu kinesiologi epigenetik ini. Jadi mau lebih serius Pak Kadis dalam menggunakan BPP, kecamatan, penyuluh dan seluruh petani, dan kita akan naik kelas di situ. Wujudkan tanah Nusantara sebagai land of harmony, itu bukan kata tetapi kita bisa buktikan. Yang ketiga, Indonesia Fit 2045, semua orang sudah ngomong Indonesia Fit 2045 ini sekarang, tapi belum bagaimana caranya. Nah gitu. Jadi kalau biosaka tahu caranya, itu merupakan konsepsi yang sudah disusun oleh tim dan memang ada jalannya, kata-kata indah, cita-cita luhur yang kita kembangkan. Dan Bapak Menteri, kita semua baik saya dan seluruh petani, mari selalu berinovasi, bikin terobosan-terobosan, harus naik kelas hari esok lebih baik, bagaimana mengefisien biaya usaha tani, menjaga dan meningkatkan produksi menjadi lebih baik, proses produksi yang ramah lingkungan, dan hasil akhirnya pesan Pak Menteri bagaimana sejahtera petani, kita saling berupaya dan mencari terobosan-terobosan inovasi baru, tidak mengenal lelah. Terus semangat petani, luar biasa, cintai produksi dalam negeri, hargai jerih payah petani, konsumsi pangan lokal, Viva Republik Indonesia. Terima kasih.